Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Suari dengan NPM 2117051091. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 1, yaitu modul Python primer. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk menuliskan program komputer atau instruksi yang dapat diterima oleh komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Bahasa pemrograman memungkinkan programmer untuk mengekspresikan pemikiran dan algoritma dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh komputer itu sendiri. Terdapat beberapa jenis bahasa pemrograman. Yang pertama ada Python. Bahasa Python ini pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari dan digunakan dalam berbagai aplikasi. Yang kedua ada JavaScript. Yang ketiga JavaScript, bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi dan perangkat lunak. Yang ketiga ada C++, tingkat rendah yang banyak digunakan dalam sistem operasi dan perangkat keras. Yang keempat ada JavaScript, bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi web dan pengembangan front end. Yang kelima ada PHP, bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan web dan pengembangan back end. Setiap bahasa pemrograman memiliki sintak atau aturan yang berbeda. Namun pada dasarnya tujuan dari bahasa pemrograman adalah untuk memungkinkan programmer untuk menulis instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu. Pengertian dari Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, analisis data, dan kecerdasan buatan. Python pertama kali dirilis pada tahun 1991 oleh Guido van Rossum yang sejak itu telah berkembang menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia. Python memiliki sintak yang mudah dipelajari dan dipahami sehingga membuatnya menjadi salah satu bahasa pemrograman yang sangat direkomendasikan untuk pemula. Python juga memiliki banyak library dan framework yang tersedia untuk memudahkan pengembangan aplikasi, seperti NUM untuk memproses numerik, Pandas atau analisis data, Flask untuk mengembangkan web, dan TensorFlow untuk kecerdasan buatan. Python juga mendukung banyak paradigma pemrograman seperti pemrograman berorientasi objek, pemrograman fungsional, dan pemrograman berbasis script. Hal ini membuatnya menjadi bahasa pemrograman yang sangat fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai jenis aplikasi. Python juga mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS, sehingga membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk mengembangkan perangkat lunak yang berjalan di berbagai platform. Style guard pada Python, yaitu kode berikut adalah beberapa stylenya. Menuliskan kode Python dengan baik dan benar. Panduan gaya penulisan kode ini mengandung pada PEP-008. Beberapa proyek memungkinkan memiliki style guild tersendiri. Sejumlah contoh kode yang dituliskan di dalam halaman berupa prosedur code tertentu hanya untuk memberikan gambaran tentang panduan gaya penulisan kode saja. Guard membuat bahasa Python merasakan bahwa kode lebih sering dibaca dibandingkan ditulis. Oleh sebab itu, panduan ini lebih ditekankan untuk memudahkan mencoba kode dan membuat konsisten pada hampir setiap proyek Python yang ada. Indeksasi, gunakan 4 spasi pada setiap tingkatan indeksasi. Python menggunakan interaksi untuk menulis kode bertingkat.
Bahasa lain memungkinkan menggunakan statement tertentu. Begin and Pascal. Perbedaan baris atau kurung kurawal statement yang memiliki indentasi yang sama dan diletakkan secara berturut-turut dikenali sebagai block statement oleh Python dan akan dijalankan secara berturut-turut. Langkah praktikumnya, yang pertama membuat project Python menggunakan Google Colabs. Yang selanjutnya buat project atau notebook baru. Yang ketiga, namakan project Anda dengan nama praktikum 1, strip nama, underscore nama. Selanjutnya memulai ngoding. Untuk menampilkan teks ke layar, cukup kita codingkan dengan print hello world. Menginput nilai, untuk bahasa pemrogramannya ini mendeklarasikan variabel dalam Python dapat dideklarasikan dengan menggunakan tanda sama dengan. Python juga memiliki kelebihan, yaitu kamu tidak perlu menentukan tipe data secara explicit. Saat mendeklarasikan variabel, Python akan secara otomatis menentukan tipe data berdasarkan nilai yang diberikan pada variabel. Misalnya jika kita mendeklarasikan variabel A dengan nilai 8, Python akan secara otomatis menentukan bahwa umur memiliki tipe data string. Berikut adalah contoh cara deklarasi variabel Python. Ini contohnya 8 print A dan lain-lain ya. Menggunakan tipe data, Python mendukung beberapa jenis tipe data seperti tipe data numerik, integers, float, kompleks, tipe data boolean, tipe data string, dan tipe data kumpulan seperti list, tuple, set, dan dictionary. Berikut adalah contoh penggunaan tipe data dalam Python, yaitu seperti ini ya. Menggunakan operator, Python mendukung beberapa jenis operator mulai dari operator aritmatika hingga operator perbandingan dan logika. Berikut adalah contoh penggunaan operator di Python. Ini contohnya. Conditional Python. Conditional di Python digunakan untuk melakukan satu tindakan atau memiliki suatu jalur yang berbeda dalam pemrograman tergantung pada kondisi tertentu. Python memiliki dua jenis kondisi utama. Yang pertama ada if dan if else. Contohnya ini. Yang seterusnya ada looping Python. Looping Python digunakan untuk melakukan suatu tindakan berulang kali pada setiap iterasi. Python memiliki dua jenis looping. Yang pertama ada for loop dan while loop. Ini contohnya. Selanjutnya ada functional Python. Fungsional atau fungsi di Python adalah suatu blok kode yang dapat dipanggil dan digunakan berulang kali dengan program. Fungsional berguna untuk mengorganisir kode dan membuat program lebih mudah dibaca, diubah, dan dipelihara. Python memiliki dua jenis fungsi utama. Yang pertama ada fungsi bawah atau built-in function dan fungsi yang didefinisikan oleh pengguna. Contohnya seperti ini. List Python. List pada Python adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpulkan kumpulan data atau nilai dengan tipe yang berbeda-beda. List dari diubah mutable, artinya kita dapat menambahkan, menghapus, atau mengubah nilai di dalamnya setelah list dibuat. Contohnya seperti ini. Tuple Python adalah jenis dari list yang tidak dapat diubah elemennya. Umumnya tuple ini digunakan untuk data yang bersifat sekali tulis dan dapat dieksekusi lebih cepat. Tuple tidak dapat diubah isinya. Tuple didefinisikan dengan kurung dan elemen yang dipisah dengan koma.
Selanjutnya ada set Python. Set adalah kumpulan item bersifat unik dan tanpa urutan, unordered collection. Didefinisikan dengan kurawal dan elemen yang dipisahkan dengan koma. Pada set kita dapat melakukan winon dan extion sekaligus otomatis melakukan penghapusan data duplikasi. Contohnya ini kodenya. Dictionary Python adalah kumpulan pasang kunci nilai pasir of key value yang bersifat tidak berurutan. Dictionary dapat digunakan untuk menyimpan data kecil hingga besar. Untuk mengakses datanya kita dapat mengetahui kuncinya, yaitu key. Pada Python, dictionary didefinisikan dengan kurawal dan ditambahkan definisi berikut. Ini yang pertama, setiap elemen pair key value dipisahkan dengan koma. Yang kedua ada key dan value dipisahkan dengan titik 2. Yang ketiga ada key dan value dapat berupa tipe variabel atau objek apapun. Contohnya ini dipisahkan ya. Error heading in Python, syntax error. Selanjutnya ada explicit error. Syntax error, kesalahan dalam penulisan sintak. Ini contoh salahnya. Akan ada peringatan syntax error karena dalam penulisan if tidak. Zero division error terjadi saat melakukan pengembangan dengan pembagian angka 0. Name error dapat terjadi saat variabel belum dideklarasikan. Type error dapat terjadi saat melakukan operasi dengan tipe data berbeda. Ini contohnya sintak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.